Pemirsa, ada riak-riak yang membahayakan negara, itulah dalil Presiden Joko Widodo yang kali kedua menegaskan sikap cawe-cawe politiknya, sekaligus merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Lalu, apa bentuk riak-riak yang membahayakan negara itu dan seberapa berbahaya ancamannya bagi negara? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Johannes Joko, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera, serta analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Pak Johannes, Pak Mardani dan juga Bang Ray. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Kania, Pak Mardani, Bang Ray. Malam semua. Ya, baiklah kalau begitu. Kita mau bicara sesuatu yang agak sedikit serius saat ini. Tapi saya ingin memperjelas sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan Presiden ketika mengatakan ada riak-riak yang membahayakan sehingga menambah lagi alasan bagi Presiden untuk harus cawe-cawe urusan pemilu. Jadi bisa dijelaskan seperti apa yang dimaksudkan dengan riak-riak yang membahayakan negara, bagi negara. Pak Johannes? Oh, ke saya? Iya, Oke. Pak Johannes. Baik. Pak Baik, Johannes kan dari Istana. Jadi mungkin begini, bisa Mbak. lebih memperjelas maksudnya Presiden seperti apa. Ya, jadi gini Mbak, yang pertama adalah kami ingin kembali memperjelas dan menegaskan Mbak, bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukan cawe-cawe dalam artian politik partisan. Bukan dalam artian cawe-cawe Bapak Presiden punya preferensi, lalu preferensinya itu digunakan dengan kekuasaan beliau sebagai seorang presiden menggerakkan aparatur, alat-alat, dan sumber daya kekuasaan. Itu tegas dan clear sekali Mbak. Nah, sekarang kalau yang terkait dengan riak-riak, ketika ada riak-riak bahwa presiden akan cawe-cawe gitu, maka mari kita memaknai. Kalau saya memaknainya sederhana. Itu terkesan alasan tambahannya Pak Johannes. Ada alasan tambahannya, harus cawe-cawe karena ada riak-riak yang membahayakan. Iya. Seberapa membahayakan Riak-riak sebenarnya riak-riak yang dimaksud oleh Presiden ini? Ya, kita belajar aja Mbak, gini, apa yang salah ketika Bapak Presiden, Pak Jokowi sebagai Presiden, sekali lagi Mbak, Presiden itu adalah kepala negara, beliau punya sebagai kepala negara, kalau kita ambil dalam logika paling sederhana Mbak, saya sebagai kepala keluarga itu punya keinginan untuk memastikan keluarga saya terlindungi. Pak Mardani sebagai kepala keluarga punya keinginan untuk memastikan keluarganya juga bahagia. Maka kalau kita tarik Mbak dalam proyeksi yang lebih luas, kepala negara itu pasti punya keinginan, pasti punya tanggung jawab moral untuk memastikan keluarga besarnya yang bernama bangsa Indonesia itu hari ini dalam kondisi yang betul-betul baik dan tidak terganggu. Maka kalau kita mau lihat Mbak dalam kondisi posisi 2014, 2019 kontestasi pada waktu itu kita sadar dan kita lihat Metro pun juga merasakan bagaimana segregasi sosial itu betul-betul terjadi, keterbelahan karena keterbelahan pilihan politik. Ingat loh Mbak, bangsa kita pada saat itu hampir berada dalam posisi pecah, menjadi pecah, menjadi dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Maka dalam situasi hari ini Mbak, Bapak Presiden sebagai kepala negara dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, posisi Indonesia itu sangat strategis. Posisi Indonesia hari ini diperhitungkan oleh dunia. Posisi Indonesia kalau boleh saya katakan adalah Garuda hari ini terus mengepakkan sayapnya. Maka saya meyakini bangsa-bangsa luar lain pun itu pasti tidak akan rela Mbak kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Maka riak-riak ancaman itu pasti akan muncul baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kalau yang dari dalam negeri sederhana saja, bagaimana hoax itu bertebaran di media sosial, bagaimana fitnah itu terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau situasi ini kita pertahankan Mbak, kalau situasi ini kita ulangi lagi di 2024, maka momentum yang hari ini dimiliki bangsa Indonesia, momentum Indonesia dalam Indonesia emas, dalam menghadapi bonus demografi, itu akan menjadi mundur ke belakang. Pada titik itulah Mbak, menurut saya riak-riak itulah yang dilihat oleh Bapak Presiden Jokowi Mbak. Oke, dalam kondisi seperti itu, pantaskah kemudian Presiden cawe-cawe? Saya ke Pak Mardani dan Bang Ray sekaligus untuk menjawab. Saya ke Pak Mardani terlebih dahulu. Sangat tidak pantas kan ya, karena justru Pak Jokowi mestinya menjadi negarawan yang bijak. Tidak ada riak-riak yang membahayakan. Kalau kita melihat indeks demokrasi kita masih lumayan.
Kalau kita melihat bagaimana penegakan hukum masih berjalan, demonstrasinya masih terkontrol, semuanya normal, bahwa ada perbedaan pendapat, ya itulah demokrasi. Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar, yang tidak bijak, kalau ambil intervensi berbahaya. Kalau tadi Mas Joko bilang kan tidak menggunakan aparat, memang tidak, tapi mengendorse, mengajak satu dua figur, kemudian mengeliminasi figur yang lain. Saat yang sama masyarakat memang masih bergaya feodal. Buat saya cawe-cawe itu berbahaya dan justru mengerdilkan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah hampir 2 periode fokus saja husnul khotimah. Begitu kan ya. Baik, Pak Mardhani, jadi Anda percayanya tidak ada riak-riak yang membahayakan itu seperti yang disampaikan oleh Presiden. Jadi itu berarti hanya alasan Presiden saja untuk cawe-cawe? Ya iyalah, karena kalau Presiden mau mengangkat riak-riak, bisa kita lihat kok trending topik yang ada normal-normal semua. Kita semua lagi going back to normal setelah pandemi. Kita semua lagi banyak ingin wisata. Kemarin Lebaran kita luar biasa, semua nyaman. Dan saya kritik dikit Mas Joko terkait 2014-2019. Tidak ada keterbelahan di masyarakat kecuali di sosial media, dan itu pun dipicu oleh adanya aksi reaksi yang paling utama sebabnya karena 2 pasang calon. Karena itu kami berusaha dan berdoa agar 2024 lebih dari 2 pasang calon. Begitu kan ya. Oke, baik. Kalau begitu saya beri kesempatan ke Bang Rey juga untuk menanggapi. Tadi sempat disinggung soal segregasi politik begitu yang dikatakan sebagai salah satu riak-riak dari dalam, ada juga yang dari luar begitu yang kemudian disebutkan oleh Pak Jokowi. Mbak Kania, mohon maaf saya koreksi Mbak, bukan hanya segregasi politik, segregasi sosial di akar rumput Mbak, itu yang kita rasakan Mbak. Baik. Kalau begitu saya langsung ke Bang Rey untuk menanggapi soal ini. Apakah itu yang kemudian membuat Presiden merasa terdesak untuk menyampaikan bahwa ada riak-riak yang membahayakan? Masih berupa potensi berarti. Anda melihatnya seperti apa, Bang Rey? Ya, ini kan apakah alasan kedua. akan ada potensi untuk terulang kembali dan ya silakan. Ini kan alasan baru lagi ya. Alasan sebelumnya kan seperti kita ketahui, Presiden ingin memastikan bahwa apa yang beliau capai itu tetap bisa dilanjutkan 2024 yang akan datang. Gitu. Sekarang alasannya berkembang ke soal riak-riak. Meskipun kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan riak-riak ini sebenarnya. Kalau riak itu dalam pengertian kisru, dalam pengertian kotor, dalam pengertian macam-macam yang buat kita ngerilah memandangnya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mardhani, saya kira belum. Bahkan tensi pemilu kita yang kali ini masih jauh di bawah pemilu 2014, 2019 yang lalu, di mana tensinya memang begitu tinggi gitu ya. Nah, jadi apa yang kita alami saat ini sebetulnya saya kira belum sampai di angka 50-60% tensinya gitu ya. Masih jauh di bawah yang pernah kita alami lah kan 2014 begitu tegang, 2019 begitu tegang dan seterusnya gitu. Tapi kalau intervensi yang kalau yang dimaksudkan dengan itu misalnya soal pemilunya akan bisa dibatalkan macam-macam, justru kan isu soal pemilu tidak dilaksanakan 2024 itu umumnya berkisar dari istana kan gitu. Misalnya istilah 3 periode, istilah dengan lanjutkan ya, ataupun perpanjangan masa jabatan dan seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat secara internal dalam negeri, saya kira belum ada riak-riak yang nilainya itu ya sampai ke angka 70, 80, bahkan saya kira masih di bawah 50% apa yang kita alami saat ini gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau maksud Presiden itu misalnya riak-riak datang dari negara asing, tadi disebutkan oleh Bung Joko ya, ada kemungkinan intervensi negara asing, melihat ketakutan bahwa negara-negara asing melihat kita makin besar dan seterusnya itu, ya itu boleh jadi terjadi gitu. Tapi itu menurut saya yang besar kemungkinan yang dialamatkan oleh Pak Jokowi itu adalah kepada pihak asing, dalam hal ini adalah orang yang membawa agenda kepentingan negara seperti Amerika dan Eropa gitu. Nah, tinggal sekarang kita lihat kira-kira siapa di antara 3 pasangan calon presiden yang kemungkinan besar dekat dengan agenda-agenda dari negara-negara besar, yaitu Amerika maupun Eropa itu gitu. Nah, kalau itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi sebagai riak-riak itu tadi gitu ya.
Tapi kalau yang dimaksudkan dalam negeri, ini sih masih di bawah 50% gitu ya, tensinya gitu. Oke. Tapi apakah Baik. akan meningkat misalnya seiring dengan perjalanan waktu mendekat kepada Pilpres? Bisa ya, bisa tidak gitu. Tetapi kalau kita lihat gejalanya sekarang, kita layak bersyukur belum ada sesuatu yang membuat kita ya merasa was-was menghadapi 2024 yang akan datang. Oke. Kecuali ya memang praktek-praktek politik yang tidak bisa dibenarkan yang lazim, seperti misalnya politik uang yang ya sedikit banyak mulai merajalela begitu ya, Ya, baik. dan sebagainya itu gitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Johannes untuk menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan langsung ke Pak Johannes untuk menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mardhani dan juga Bang Rey, mengukur soal kadar kewas-wasan kita terhadap kondisi saat ini yang dikatakan ada riak-riak membahayakan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Bahwa dikatakan sepertinya yang was-was saat ini hanya Presiden saja begitu ya. Tanggapan Anda? Ya, Bapak Presiden kan nggak was-was, Mbak. Dalam posisi hari ini kan beliau sebagai, sekali lagi, logika sederhana aja, Mbak, sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu pasti ketika anggota keluarganya ataupun ketika keluarga itu mengalami satu masalah, pasti yang namanya punya tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga, pasti beliau akan turun tangan begitu. Itu Sedang pun juga kalau kita masalah yang naikkan sekarang dalam sedang skala terjadi atau baru berpotensi, Iya. Pak? Baru berpotensi. Kan kalau kita pahami dari statement Bapak Presiden itu kan jelas sekali, Mbak, bahwa Bapak Presiden bilang bahwa kalau nanti ada riak-riak yang membahayakan negara, maka beliau akan cawe-cawe. Sekali lagi, Mbak, ini sebenarnya logika dan naluri manusia sederhana, naluri sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin begitu. Tadi Pak Mardhani bilang nggak ada kok masalah di 2014, 2019. Pak, kenyataannya ada, Pak, di lapangan. Bagaimana kami itu yang berada di lapangan, bertemu di lapangan, bagaimana laporan masuk, segregasi sosial, tetangga satu sama lainnya berantem hanya gara-gara masalah pilihan politik, relawan satu mengepung relawan yang lain. Kami itu punya data-data itu semua dan itu terjadi. Itu yang jangan sampai hal-hal seperti itu. Kita boleh, Pak, beda secara politik. Maka perbedaan-perbedaan politik itu harus diadu dalam konsep dan gagasan. Bukan dalam ketakutan-ketakutan, bukan dalam segregasi sosial. Nah, kalau tadi, Mbak, yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau nanti ada riak-riak, ya beliau wajar dong, Pak. Apa yang salah dari seorang presiden, dari seorang kepala negara ketika, sekali lagi ya, Mbak, ya, ketika keluarganya mengalami ancaman. Keluarga itu siapa? Bangsa Indonesia. Ketika keluarga ini yang sedang happy-happy lalu melihat ada persoalan, siapa kepala keluarga? Kalau beliau nggak bertanggung jawab, ya beliau diem saja. Hari ini Bapak Presiden itu tenang, kalau beliau tenang-tenang saja, Mbak, sampai 2014 selesai, sudah dengan segala ini, itu bisa saja beliau mengambil pilihan itu. Tetapi ini kan masalah pilihan tanggung jawab moral begitu, Mbak Kania. Karena memang kita harus melihat porsinya secara proporsional. Kalau ditanya cawe-cawenya sampai di mana, ya cawe-cawenya sederhana saja. Kalau kita melihatnya selama Jokowi sebagai presiden tidak menggunakan kekuatan, tidak menggunakan infrastruktur, alat dan sumber daya kekuasaan untuk kepentingannya, untuk preferensi politik, menurut saya itu tidak cawe-cawe begitu, Mbak. Oke, Pak Mardhani ingin menanggapi. Bisa tanya kira-kira. Silakan. Ya. Kalau sekiranya riak-riak itu justru muncul disebabkan oleh sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini, bagaimana kita menjelaskannya? Loh, kalau sikap tidak netralnya Bapak Presiden yang mana, Bung, gitu? Karena sekarang ini sikap tidak netralnya beliau kan sekali lagi ada gimana? Contohnya aja kemarin aja tuh jelaskan datang di Rakernas PDI Perjuangan. Padahal PDI itu salah satu partai aja. Di rapatnya Golkar nggak datang, di rapatnya mungkin Nasdem nggak datang. Gitu. Kedua, ikut serta menyatakan berfoto dengan simbol partai. Yang ketiga, menyatakan akan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Sudah langsung menyebutkan nama. Nah, itu kan menunjukkan ini kok cawe-cawenya udah langsung nunjuk orang nih gitu. Nah, sekarang kalau sikap yang seperti itu berkembang di tengah masyarakat yang memicu ya riak-riak karena orang merasa kok presidennya begini gitu. Itu gimana cara menanganinya Bung Joko gitu. Kalau saya sederhana gini, Bung Rey, kita kembali aja ke teori organisasi dasar gitu. Saya yakin Bung Rey pun ketika menjadi pemimpin, Pak Mardhani menjadi pemimpin, ketika akan selesai pasti punya juga preferensi pilihan terhadap pemimpin berikutnya. Ya, setuju.
gitu ya. Setuju ya Bung ya. Dalam konteks itu Bung, menurut saya preferensi politik beliau menyampaikan itu sah-sah saja. Tetapi sekali Iya. lagi Bung, sekali Iya, lagi justru siapakah Bung Joko, pelanjut Sah-sah saja asal pemimpin tidak yang diperlihatkan ke mengembalikan publik, pada maksudnya rakyat, seperti gitu. itu, Bang Ya, Rey? saya mau kembalikan dulu ini bukan persoalan boleh nggak boleh ya. Kita udah dalam formula presiden itu ikut terlibat cawe-cawe dengan mendukung kandidat tertentu. Justru Bukan karena presiden, itulah sorry, kemudian saya langsung tegaskan dulu Bung, bukan presiden, tetapi Jokowi sebagai pribadi, Oke. sebagai kader Jokowi partai boleh. Tapi kalau sebagai beliau insan sebagai politik, presiden, ya nanti dulu oke, gitu. sebagai insan politik yang saat yang bersamaan menjadi presiden Republik Indonesia, ya kan, terus terang menyatakan dukungan kepada seseorang, dan karena itulah kemudian terjadi riak-riak, gitu loh. Nah itu gimana dilihatnya? Dilihatnya jangan seperti itu juga Bung Rey, bahwa akhirnya ditarik simpel gitu loh, kesimpulan yang sederhana, tidak seperti itu. Kita harus meletakkan Tapi konteks kalau riak-riak dilihatnya itu seperti itu, dalam konteks bukan pilihan partisan begitu. oke. Tapi kalau kemudian Pak Mardhani, riak-riaknya itu silakan. dipicu oleh presidennya sendiri atau Pak Jokowi dalam hal ini karena preferensi politiknya, itu bagaimana cara menyelesaikannya atau Ya justru riak-riaknya muncul dari sikap yang terlihat oleh publik tidak netralnya presiden gitu loh. Oke, itu bisa dikomentari Pak Johannes? Ya kan tadi sudah Anda saya sependapat sampaikan, dengan Mbak, itu? dalam teori organisasi dasar presiden punya preferensi. Oke, Ya. pada titik itu sah. Bukan presiden, Pak Jokowi punya preferensi sah. Tetapi sekali lagi, ketika preferensi itu ditarik kepada ranah-ranah publik, kepada alat-alat kekuasaan, itu yang sama-sama saya sama Bung Rey, mungkin sama teman-teman aktivis lainnya, kita akan menentang itu begitu. Itu sama-sama, kita sama gitu. Oke. Jadi memastikan itu tidak terjadi begitu ya. Saya ingin ke Pak Mardhani untuk melibatkan dalam diskusi ini. Pak Mardhani, videonya kok jadi lebih kecil ya? Apa? Pak Mardhani? Oh, sinyalnya sedang jelek. Pak Mardhani, Iya. ini kembali lagi kalau kita bicara soal potensi ya, potensi berarti ini masih dalam konteks potensi gitu, riak-riak yang membahayakan. Satu tadi yang disebut-sebut adalah soal segregasi sosial yang pada waktu itu terjadi di pemilu sebelumnya. Artinya kembali lagi kepada komitmen parpol kalau begitu untuk memastikan bahwa riak-riak yang membahayakan yang disebutkan oleh presiden itu tidak terjadi sehingga presiden tidak perlu cawe-cawe, bukan begitu? Iya, lagi-lagi akan sangat sulit Mas Joko dan teman-teman semua membedakan antara presiden sebagai personal dengan presiden sebagai institusional. Kita ini masih sangat kental budaya feodalnya, masih sangat kental budaya guyupnya. Makanya cara paling baik Mas Joko nyuwun sewu, saya pikir Pak Presiden bisa menggunakan cara lain. Misal saya insya Allah akan memfasilitasi semua. Putus. Cara lainnya seperti apa Pak Mardhani? Oke, baik. Saya ingin ke Pak Johannes kalau begitu. Bagaimana untuk menghilangkan kesan tidak netral tersebut? Seperti yang tadi disampaikan, mungkin sedikit sudah ditangkap maksud dari Pak Mardhani. Pak Johannes? Halo? Ya, Anda mendengar pertanyaan saya tadi, Pak? Nggak bisa diulangin, Mbak? Iya, bagaimana menghilangkan kesan tidak netral tadi begitu yang disampaikan oleh Bang Rey, kemudian juga dipertegas lagi oleh Pak Mardhani. Karena secara kultural itu agak susah gitu untuk memisahkan ya posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara, kemudian juga sebagai petugas partai, begitulah kurang lebih seperti itu. Dalam semua pemerintahan, Mbak, di seluruh dunia, itu siapapun ketika menjadi presiden ataupun menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak bisa Mbak dipisah di satu sisi dia sebagai personal, di satu sisi sebagai pejabat publik. Memang hal ini tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Pasti akan ada tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau dari sisi yang berlawanan tentu akan melihat ini sebagai sesuatu yang merugikan.
Kalau Ya, dari berarti sisi para kembali lagi ke pendukung soal melihat ini persepsi sebagai sesuatu berarti yang ya. netral, begitu loh. Iya. Ini kan masalah perspektif kepentingan, Mbak. Bagaimana perspektif kepentingan itu dilihat. Tetapi kata kuncinya dari perspektif kepentingan itu adalah sejauh mana beliau memisahkan diri dari posisinya dan segala fasilitasnya sebagai seorang presiden dengan seluruh elemen-elemen struktur kekuasaan dan sumber daya kekuasaannya untuk tidak digunakan memperkuat, mensukseskan preferensi politiknya. Kuncinya di Oke. situ sebenarnya, Mbak. Oke. Sehingga tidak perlu cawe-cawe tadi begitu ya. Ya kalau cawe-cawe menggunakan struktur kekuasaan, sumber daya kekuasaan, ya nggak boleh kalau itu, Mbak. Itu undang-undang jelas menentang. Kita pun juga akan menentang. Setuju ya Pak Mardhani Oke. ya kalau itu ya Pak Mardhani? Pak Mardhani sepertinya sudah Ya, itu masih ada sebetulnya ya ya, semuanya. kalau- Oke. Semua setuju ya. Mohon Halo, maaf tapi sebetulnya durasinya sudah kalau habis. begitu maksudnya yang kemarin itu mestinya Bung Joko langsung kritik tuh Presiden Jokowi. Baik. Kan Baik, nggak baik. mau rakernas partai. Loh, Iya. Rakernas partai kan beliau sebagai seorang personal kan nggak ada masalah preferensi politik. Pak SBY pun saya kasih tahu Bung Rey, Pak SBY pun sebagai mantan presiden yang lalu, Baik. dia juga jadi pimpinan partai. Apakah nggak boleh dia saat presiden menjadi Bukan. Paling baik Rakernas Oke. partainya? tidak cawe-cawe Baik. Bung Joko. Kesulitan Bung Paling Joko kan baik pada akhirnya biarkan kesulitan Bung Joko semua melihat berjalan. presiden sebagai Oke. presiden dan Pak Jokowi sebagai insan politik. Kemarin itu hari kerja, datang di Baik. Rakernas partai, bergambar dengan simbol partai tertentu, menyebutkan calon pemimpin yang berani itu adalah nama seseorang. Ya, Itu kan baik. dalam kapasitas dirinya sebagai Untuk presiden, pemimpin kan yang beliau berani tidak itu sedang nanti curi. akan kita bicarakan Sebab di segmen ketentuannya berikutnya. di dalam Akan ada dialognya itu sebagai teaser ya pengantar. Mohon maaf Bapak-Bapak saya harus potong. Aduh. Tapi tentunya semuanya punya kepentingan untuk mengamankan jalannya pemilu ke depan agar jujur dan adil begitu. Itu yang harus kita sepakati dulu begitu ya. Betul, itu Berjalan yang dengan utama. lancar. Baik, terima Itu yang kasih utama, semuanya telah Mbak. bergabung bersama kami di Prime Terima Time News. kasih. Dan pemirsa,